Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, yang saya hormati juga pengurus Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, semua jamaah Majelis Ta'lim malam Selasa, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat, barokah, dan senantiasa dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita baca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, ayah, ibu, kakek, nenek, semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk yang mewakafkan tanah ini, Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wajah Siti binti Mahmud, dan ini juga ada permohonan doa untuk saudara kita yang sedang sakit, Bapak Sobirin. Beliau mohon didoakan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga titip infak untuk pesantren. Ini dari hamba Allah, hamba Allahnya pakai baju hijau. Ya, mudah-mudahan berkah selalu dan senantiasa dalam limpahan rahmat, rizkinya diganti dengan rizki yang banyak, yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila arwahil awliya'il mutaqaddimin khususan ila ru'ya sultanil awliya' Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhura'ihum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa a'adda 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim, thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan ila ruh. Summa ila ruhi Haji Jailan bin Haji Muhammad, summa ila ruhi Haji Tahir bin Haji Ruhi wa ila ruhi
ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yuli darajatihim. Wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bi barakati suratil Fatihah wa bi sirriha ishfi marudha bapak sabirin ya Allah, fa innaka syafi la shifaa illa shifaa'uk, ishfi maradhahu shifaa'an ajilan shifaa'an tamman shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Kemarin kita sudah memulai wasiat Nabi kepada Ali yang pertama. Kata Nabi, ya Ali wa ay Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam. Kedudukanmu di sisiku itu seperti Harun dan Musa. Tetapi tidak ada Nabi sesudah aku, kata Nabi. Aku akan berwasiat kepadamu Ali dengan wasiat apabila kamu menjaga wasiat ini melaksanakannya. Ishta hamidan, kau akan hidup terhormat, terpuji. Wa mutta syahidan, kau akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan pada hari kiamat nanti kau akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan faqih dan alim. Faqih itu menguasai semua ilmu agama, dan alim. Apa wasiat yang pertama? Barang siapa yang makan makanan halal, maka bersihlah agamanya, lembut hatinya, dan tidak ada penghalang atas doa yang dipanjatkannya. Kemarin sampai situ. Yang berikutnya, ya Aliyu, wahai Ali, man akala syubhati, orang yang makan makanan syubhat. Syubhat itu nggak jelas, halal haram, nggak jelas. Kagak jelas milik siapa, punya siapa makanan syubhat. Ini punya siapa, Bu? Nggak tahu, Pak, ada di atas meja kita depan rumah. Nah, itu barang syubhat. Bisa jadi anaknya datang beliin, pas bapak emaknya kagak ada, kan ada kemungkinan halal. Bisa jadi tetangga numpang naruh, cuman yang punya rumah pas kagak ada, dia taruh dulu sini dah. Itu namanya syubhat. Yang syubhat jangan dimakan dulu, jangan diambil dulu, sampai benar-benar yakin bahwa itu halal. Nah, kalau terjadi orang yang makan makanan syubhat, man akal syubhati, orang yang makan makanan syubhat, ishtabaha alaihi dinuhu, maka agamanya pun diragukan. Agamanya diragukan. Syubhat pula agamanya, samar agamanya, nggak jelas. Ini benar beriman apa kagak? Benar Islam apa kagak?
Lawang Islam kok berani-beraninya makan yang syubhat tuh, gak jelas. Bukan itu saja, wa azlama qalbuhu, orang yang makan makanan syubhat akan gelap hatinya. Gelap hatinya itu baru sekedar makan makanan syubhat. Kalau makan makanan haram, wa man akalal harama, orang yang makan makanan haram, mata qalbuhu, matilah hatinya. Hatinya mati itu artinya hatinya keras. Hati keras itu hati yang menolak nasihat, merasa dirinya paling benar, merasa semua orang lain di bawah dia, merasa dia yang paling segalanya. Itu namanya mati hatinya. Kalau melihat orang yang lebih tua, lah tua dosanya banyak. Giliran melihat yang muda, lah bocah ibadahnya dikit. Mestinya kan dibalik. Kalau melihat yang tua, orang tua ibadahnya banyak. Lihat anak muda dosanya dikit. Melihat orang kafir, iya dia sekarang kafir. Bagaimana kalau besok dia dapat hidayah dari Allah? Seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, itu tidak ada dosanya. Nah, kalau saya yang jamin matinya dalam keadaan beriman, itu siapa? Itu hatinya lembut. Nah, yang suka makan makanan haram, hatinya mati, merasa paling benar, adigang, adigung, adiguno, merasa semua orang rendah, kecil, hina, hatinya mati dari kebenaran, nggak mau dinasehatin. Wa khaffa dinuhu, dan enteng agamanya, lemah, gampang terpengaruh, gampang terpleset, gampang menuju kepada kesyirikan, kemurtadan. Orang yang suka makan makanan haram, agamanya lemah. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan juga lemah keyakinannya. Yakin ada surga, ada neraka. Yakin sudah hidup ada kematian, dan sudah mati ada kehidupan, dibangkitkan dari kubur. Lah kalau suka makan makanan haram, keyakinannya itu akan lemah. Lama-lama akan hilang. Apa iya ya ada surga ya? Apa iya ya habis mati hidup lagi? Bagaimana cara ngidupinnya orang udah mati? Nah, akhirnya lemah keyakinannya. Lemah. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Wa hajaballahu da'watahu, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah akan ditutup sama Allah, terhalang. Berarti dia nggak bisa jadi orang kaya? Bisa. Cuma pemberiannya bukan dari Allah. Dari siapa? Dari iblis, dari setan. Nanti ada bawahnya. Doanya kagak didengar Allah, cuekin. Kalau toh selama ini dia berjaya, berhasil, padahal makanannya yang haram, usahanya dari barang haram, itu bukan barokah dari Allah, bukan merupakan rizki yang diberikan dari Allah. Tapi Allah sengaja membebaskan setan, iblis. Dah, temenin tuh temenmu, dia minta apa turutin lah. Bukan itu saja, waqallat ibadatuhu, dan malas ibadahnya, sedikit sekali ibadahnya. Suka makan makanan haram, bangun malam berat rasanya. Nah, hati-hati nih kita introspeksi. Sholat jamaahnya malas banget, ke musola ogah, majelis taklim ogah.
ini nauzubillah. Kita harus introspeksi, jangan-jangan ada yang kita makan sedangkan itu bukan yang halal. Dulu ada ceritanya itu, seorang kiai, santrinya ribuan. Ketika mati dikuburin. Terus ada yang iseng, namanya Nabash. Nabash itu penggali kubur, tapi pengen dicuri kain kafannya. Itu Nabash. Balik. Begitu udah setengah penggalian, dia ngeliat tuh kiainya lagi didudukin. Bro, malaikat munkar manakir. Tanya, ini cakep, ini cakep, ini cakep, ini cakep, semuanya bagus. Tapi begitu dibuka mulutnya busuk, bau, dan banyak ulatnya. Kaget. Dan terus ditanya sama malaikat itu, kenapa kamu bisa seperti ini? Padahal kamu rajin baca Quran, kamu soleh. Apa cerita kiai itu? Saya pernah lewat depan rumah orang ketika saya menuju masjid untuk sholat. Lewat depan rumah orang, habis makan daging, keslilitan giginya, karena sangat mengganggu, nanti takut sholatnya nggak khusyuk. Lewat depan rumah orang, itu pagernya saya potes dikit, pagar rumah orang. Jadi dia ngambil potongan kayu atau bambu yang ada depan rumah orang, dipotes buat ngakalin giginya yang keslilitan itu. Jangan kesilitan. Ini silit bahasa Jawa kasar sekali. Kita macawang ya. Iya. Silit itu bahasa Jawa. Silitan. Itu jorok banget artinya. Makanya keslilitan ya, tambahin keslilitan. Orang Betawi ya, kesilitan kan bahasa Betawi. Ya sudahlah, tak apa. Orang Betawi warawiri apa wirawiri? Hah? Warawiri. Kalau orang Jawa rawariwi. Tinggal balik doang. Warawiri. Kalau Jawa riwi. Nah, jadi gara-gara ngambil potongan apa? Bambu buat ngakalin keslilitannya. Dan malaikat, lah iya itu kagak izin sama yang punya. Enak aja jadi kiai kau nyopotin pagar orang. Kan dikit banget malaikat. Dikit banget, bukan satu bambu saya copotin. Ya kalau satu bambu mah ente buat dandanin kandang ayam. Lah ini emang gedikit, bakal ngakalin gigi. Tapi dampaknya apa? Ya itu mulut bau, bentak, ada belatungnya. Ditiup sama malaikat, keluar langsung, baru bersih. Coba kita bayangkan itu. Baru sekedar ngambil potongan jarok rumah orang, kan kagak masuk ke perut. Dan kadang ada yang berpikir begini, ya kalau nyopet makanan, iya jelas haram, karena jadi daging. Daging yang tumbuh dari makanan haram itu yang paling cocok api neraka. Tapi kan saya kagak nyopet makanan, ambilnya apa? Rokok. Nah, rokok kan diisep di bul, rokok diisep. Kagak jadi daging, kagak ngapa-ngapa. Lah itu timbang jarok, mulutnya bau, ditiup malaikat. Apalagi rokok, lebih bahaya lagi. Makanya ya saya terutama nih, kita semua harus benar-benar hati-hati. Jangan sekali-kali kita makan yang haram, ngasih anak istri makanan haram. Nauzubillah, jangan sampai. Orang yang makan makanan haram
mati hatinya, lemah agamanya, lemah pula keyakinannya, dan ditutup doa-doanya oleh Allah, serta malas beribadah. Malas ibadahnya, malas, hati-hati. Wa idza ghadiba ya Ali wa ay Ali. Wasiat berikutnya, idza ghadiba, tatkala marah, benci, marah, Allahu Allah, ala ahadin, terhadap seseorang. Allah marah, Allah benci sama seseorang, razaqahu, maka Allah akan memberikannya rizki mahalan haraman, harta yang haram. Tuh, jadi bisa dia kaya raya, cuma hasil memperolehnya itu hasil memperoleh yang tidak diridhoi Allah, penuh kemarahan dan kebencian Allah. Korupsi 271 triliun. La ilaha illallah. Itu kalau dibeliin cendol Pondok Ungu, Kaliabang, keuruk mau cendol semua. Jadi gunung cendol. Sepulau Jawa kali keuruk. Duit 271 triliun. Bayangin 271 juta aja kita kagak punya ya. Di atas juta apa? Miliar. Di atas miliar. Di atas triliun. Beli ini apa? Biliun. Ya Allah, Masya Allah. Agak kebayang. Orang Betawi punya duit 271 triliun. Udah kawin mulu dia. Mungkin bininya ada 37 kali. Lah, duit 271 triliun buat apaan? Kita mau bikin rumah 1 triliun aja udah kagak ada yang nandingin, kayak apa gedenya. Rumahnya Anang aja tuh, Asanti, ditaksir 50 miliar. Nah kalau 1 triliun kan 1000 miliar, apa sejuta? 1000 ya, 1000 miliar, 50 miliar aja kayak gitu, apalagi 1000 miliar. Udah jangan hayal dah. Jangan ngayal. Iya, ya ada aja kita syukuri. Rogo duit goceng, halal, halalan thayyiban, ini berkah. Allah kalau benci, kalau marah sama seseorang, maka akan diberikannya rizki yang haram. Fa idza ishtadda, nah ini dia dalilnya yang tadi saya bilang. Ghadabuhu, fa idza ishtadda, dan tatkala berlipat ganda, memuncak. Apa ghadabuhu, kemarahannya Allah alaihi terhadap seseorang. Kalau kemarahan Allah memuncak, makin tinggi, makin besar kepada seseorang, wakkal bihi syaitanan, maka Allah akan mewakilkan kepada setan. Setan yang disuruh Allah. Untuk apa setan itu? Yubariku lahu fihi, nambah-nambahin rezekinya. Kaya rezekinya makin nambah, makin nambah, makin nambah. Tapi yang ngasih siapa? Setan. Jangan bangga. Korupsi, nyopet, nipu, judi online, nauzubillah, menang mulu. Setan yang menangin. Alhamdulillah menang lagi. Alhamdulillah menang lagi. Setan. Mau muji Allah kayak bagaimana juga. Sesuatu yang tidak halal. Jangan iseng-iseng main apa judi slot, apa slot ya. Jangan pernah. Jangan sekali-kali nyoba-nyoba Ustaz. Siapa tahu menangkan lumayan. Jangan. Seberapapun yang ada sama kita, disyukuri, itu nikmat. Syukuri nikmat. Orang yang hatinya penuh syukur, bukan seberapa banyak rezekinya, tapi dia bisa menerima pemberian Allah.
hatinya senang, hatinya tenang. Tapi orang yang kagak punya rasa syukur, mau punya gunung emas juga merasa kurang terus. Kurang. Paling penting itu syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di Jawa Tengah, di daerah Rembang, itu ada kiai namanya Kiai Syahid Kedungan. Kiai Syahid Kedungan. Kedungan itu satu daerah. Ya kita Pondok Ungu lah, ya Kedungan, desa. Kiainya yang keluar dari mulutnya itu cuman alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada yang lain. Makanya Gus Dur sampai ngasih julukan Kiai Alhamdulillah. Bikin pondok pesantren, nama pondok pesantrennya Alhamdulillah. Kalau ada tamu ngomongnya dikit, alhamdulillahnya banyak banget. Jenengmu sapa nak? Namamu siapa nak? Nama saya Suyatman Kiai. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah terus. Anda perlu apa nak? Sapi saya hilang Kiai. Alhamdulillah. Sapinya hilang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lah kalau kita kan kagak paham marah. Tega bet sapi hilang, alhamdulillah. Padahal kalau dipikir dalam, alhamdulillah sapimu yang diambil bukan kamu yang ambil sapi orang. Itu kan bagus itu begitu. Mbak Arwani itu lagi hataman Quran di Pati. Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah ahli Al-Quran. Mau naik bis, duitnya dicopet orang. Mau dikejar sama muridnya Kiai Mansur. Ojo. Lah meter kita bagaimana? Jalan kaki. Dari Pati ke Kudus jalan kaki jauh banget, Bah. Biarin. Lebih baik kita yang dicuri daripada kita yang mencuri. Tuh, itu udah tingkatannya udah tingkat wali. Lah kita pakai lengan sendal aja 3 hari ngoceh mulu di musola. Kadang-kadang diumumin lagi. Iya. Iya, tingkatannya tingkatan wali. Balik lagi ke Kiai Syahid Kedungan. Ada undangan pengajian di Demak. Selesai pengajian ngomong sama kiai-kiai lain, sama santri-santri lain. Salat ya. Anjay. Wiridanya alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu mau wudu airnya habis. Demak kan sering kekeringan. Kiai, airnya habis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah, kita wudu di kali Kiai. Di kali airnya banyak. Alhamdulillah. Di kali banyak orang lagi pada mandi, orang wadon, kekemben. Tahu kekemben? Iya, pakai kain kan atasnya ketutup. Tutup dikit doang. Kelihatan itu dikit-dikit. Santri Kiai yang lain ucapannya astagfirullahaladzim. Lah beliau alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lah pada nanya, Kiai, kok ngeliat wadon mandi alhamdulillah. Saya mau ngomong apa? Ya, alhamdulillah yang mandi bukan anak wadon saya. Alhamdulillah yang mandi di kali bukan istri saya. Mereka mandi di rumah pakai air yang cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi apa aja alhamdulillah. Keren kan? Ya, kalau yang kagak ngerti ya sakit hati. Sapinya hilang, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, suatu ketika kewaliannya kebukti. Tuh, padahal alhamdulillah doang wiridannya. Karena hatinya ikhlas, hatinya bersih, hatinya penuh syukur, jadi wali. Ada pemilihan kepala desa yang nyalonin 2. Yang pertama datang ke rumah beliau, Kiai saya minta doa.
Saya mau nyalonin kepala desa. Ntar kalau saya jadi, saya mau bangun masjid, bangun musola, mensejahterakan santri. Kagak nyebut alhamdulillah, nyebutnya ya apik, ya bagus, ya apik, gitu doang udah. Ya bagus. Kalau bahasa Indonesianya ya bagus, bahasa Jawa ya apik. Udah. Beberapa hari berikutnya datang calon yang kedua. Yai, saya minta doa. Saya mau nyalonin kepala desa. Kan lumayan Kiai, banyak tanah bengkok katanya dia. Calon yang kedua nih. Lumayan Kiai, banyak tanah bengkok. Biar saya urusin. Lumayan kan? Ada duitnya, ada hasilnya. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pemilihan yang kepilih yang mana? Yang kedua. Menang. Orang berbondong-bondong, kiai yang pertama kagak disebut alhamdulillah, padahal tujuannya bangun masjid, musola, pesantren. Yang kedua katanya ngurusin tanah bengkok, kiai malah nyebut alhamdulillah. Yang jadi dia, kata kiai apa? Yang pertama bohong. Dia mau nyalonin kepala desa, begitu jadi mau bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bohong. Bohong. Hatinya nggak jujur. Jadi jual agama untuk kepentingan politik. Menjual agama, politisasi agama. Yang kedua, jujur emang rata-rata orang jadi kepala desa tujuannya tanah bengkok kan? Bener. Kagak di mana, kagak di mana. Kagak di mana, kagak di mana. Tujuannya tanah bengkok. Saya doain yang hatinya jujur. Kata Kiai, alhamdulillah. Orang kalau hatinya jujur, dia senakal apapun akan bisa didandani dengan mudah sama Allah. Jadi orang benar. Tapi orang kalau udah sering bohong, ya dia mau janji-janji manis berdasarkan agama juga kagak bakal dapat hidayah Allah. Karena landasannya sudah kebohongan. Bohong. Makanya jangan gampang ditipu sama politisi, politikus. Kalau saya jadi, saya mau ini, udah jadi mana ada yang datang? Gak ada. Tetap aja kita bangun masjid, bangun musola, ya patungan warga kita. Tepat. Nah, hatinya bersih. Kiai Syahid Kedungan atau Kiai alhamdulillah. Boleh ditiru. Boleh ditiru. Ntar coba pulang, bininya ngadu, bang sendal saya hilang bang, alhamdulillah. Kalau kagak disosor bininya, sendal orang hilang udah disyukurin, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan lu yang nyopet sendal gitu. Sendal kita bisa beli lagi gitu. Kalau ibu-ibu sih kemarin seru, lagi hari Sabtu. Ntar ada denger, oh lakinya kawin lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ilok, ilokan, yang ada apa biar terbang. Nah, ya jangan minta banyak sama Allah, tapi mintalah berkah, barokah, banyak rezeki. Buat apa kalau dari hasil perkara yang menipu, bohong, mencuri, korupsi, judi slot dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Wa idza ishtadda, ketika Allah sudah semakin tinggi, semakin memuncak ghadabuhu alaihi, wakala bi syaitanan, maka Allah akan mewakilkan syaitan. Yubariku lahu fihi, yang akan menambah-nambahkan rizkinya. Wa yas'abuhu, dan setan akan menjadi temannya, sahabatnya itu setan. Wa yushgiluhu, dan setan akan menyibukkan dia bid dunia, dengan urusan dunia, anid dunia, wah la'ala shawab ini anid dini. Salah nulis kayaknya ini, bukan salah pengarang kitabnya, tapi salah nulis, salah cetakan. Wa yushgiluhu, dan setan akan menyibukkannya bid dunia, dengan urusan dunia, proyek terus kagak berhenti. Padahal proyeknya hasil manipulatif.
Sehingga kalau sudah disibukkan dengan urusan dunia, anid dini, dia akan meninggalkan urusan akhirat, urusan agama. Tinggalin. Ya. Udah, kalau udah begitu udah alamat dah. Wa yusagilu, dan setan akan memudahkan lahu untuk orang tersebut umur dunyahu, bermacam-macam urusan dunianya, dimudahin sama setan. Lah orang temannya setan. Wa yaqulu, dan setan akan berkata, Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ucapannya benar, tapi untuk tujuan yang tidak benar. Namanya kalimatu haqqin urida bihal batil. Kan ucapan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang benar apa salah? Benar, cuman yang ngucapin untuk tujuan kagak benar. Yang ngucapin setan, udah kagak ngapa-ngapa, korupsi lagi, udah ngapa-ngapa, nipu lagi. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang ini. Nah itu kan namanya untuk tujuan yang tidak benar. Udah nggak apa-apa, udah tanda tangan palsu, udah biarin, nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, udah tenang aja. Tuh, itu namanya kalimat benar tapi difungsikan untuk sesuatu yang tidak benar. Bapak kalau mau beli kitab boleh, tapi ini enak, bawa pensil, bawa pulpen, ngartiin, murah. Ini paling mahal banget, 10.000, paling mahal. Kitabnya ini kalau kita beli online di Tokopedia atau di Shopee, Lazada, 6.000 doang ini, murah banget kan? Ya, kalau kita beli di toko 10.000-an, 10.000. Enak ngaji megang kitab tuh enak. Pak, saya mau nguping aja, iya nggak ngapa-ngapa. Cuman kalau pengen megang kitab boleh. Artinya yang kita baca itu benar apa kagak ada, gitu loh. Kalau kayak kemarin sih tebel banget. Nah ini kan tipis banget ini, cuma 20 halaman. Paling kagak ada kenangan. Suatu saat begitu meninggal, anak yang lihat kitab bapak saya dulu ngaji itu. Hebat ngajinya megang kitab tuh. Nggak apa-apa walaupun megang dong. Ustaz ngebet, dia ngebet. Beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa beli. 10.000 paling. Nah, apa mau dikoordinir Bang Haji sih 10.000 deh paling. Koordinir. Ini ngaji megang kitab. Enak. Paling kagak di sini paling kagak tuh bisa baca ya alinya doang, ya Ali. Enggak ada, pasti bisa lah. Karena kan saya kasih harokat. Bapak bisa ngarokatin. Artinya diingat-ingat dikit-dikit. Beli kitabnya 10.000, paling 10.000 udah paling mahal itu, tebakan saya. Karena kalau di online cuma 6.000. Kita lanjutkan lagi. Wasiat berikutnya, ya Ali wa ay Ali, kata Nabi. Enak kan, ya Ali wa ay Ali. Masa faro ahadun taliban al-harama. Masa faro tidak berangkat ahadun, seseorang taliban, berangkatnya itu dalam rangka mencari al-harama, sesuatu yang haram. Keluar rumah, bepergian, tapi tujuannya untuk sesuatu yang haram. Jika dia masyian, berjalan kaki, illa kana asyaitonu qarinahu, maka setan akan menjadi temannya, pendampingnya, kemana-mana ditemenin setan. Tujuannya mau sesuatu yang haram, setan yang jadi temannya. Mau kemana? Mau ke sono mana? Keramat Tunggak. Sekarang Keramat Tunggak udah cakep, udah jadi Islamic Center. Saya berapa kali sholat Johor di situ. Oh, di Semarang ada Sunan Kuning namanya Bang Amin. Saya masih mondok dikerjain sama teman saya, namanya Atan Nafaron. Dia masih ingat apa kagak? Bang, ikut yuk ziarah. Kemana? Sunan Kuning. Ternyata Sunan Kuning itu nama gang, nama kampung, isinya pelacuran semua. Waduh, kan main dah.
Diajak ke Sunan Kuning, namanya kan apa? Sunan, tawa dia gelibat, dikerjain. Lalu yang terbesar dulu di mana? Tahu gak? Kedul ya. Surabaya ya. Ya tahu bukan berarti kita pernah ke sono, artinya pernah dengar beritanya. Mau kemana bang? Mau ke Doli. Ngapain? Jajan. Maka itu dalam perjalanannya dia akan ditemenin sama siapa? Setan. Pokoknya orang yang keluar dari rumah tujuannya untuk sesuatu yang haram, dia akan ditemani oleh setan. Kalau dia jalan kaki, kalau dia naik mobil, naik motor, wala raqiban illa kana radifahu. Jika dia naik kendaraan, maka setan akan bonceng dia, bonceng. Lah kok agak kelihatan? Setan kan makhluk yang tidak terlihat, makhluk halus, makhluk yang abstrak. Nah ini penting nih. Walah jama'a ahadun malan aroman illa akalagu syaitanu. Seseorang yang mengumpulkan harta yang haram, maka dalam harta yang haram tersebut setan akan ikut memakannya. Bagaimana mau berkah orang makanan yang dimakan ikut setan memakan juga. Pakaian yang dipakai setan pun ikut pakai juga. Nah ini penting lagi. Wala nasiha ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syaharakahu syaitanu fi waladihi. Seseorang yang lupa ketika bersenggama dengan istrinya, jima, senggama sama istrinya. Lupa apa? Lupa membaca bismillah, maka setan akan bersekutu dengannya dalam persetubuhan itu. Dan nanti anak yang dilahirkan pun hasil patungan antara bapaknya dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Setan bersekutu. Setan masuk ke dalam ihlil. Ihlil itu lubang kemaluan laki-laki. Jadi ketika kita mengeluarkan sperma, orgasme mencapai puncak, setan pun sama mengeluarkan juga. Nah, itu kalau bersenggama lupa baca bismillah. Makanya kalau pengen bersenggama baca Fatihah 41 kali, baca Yasin 21 kali, baca Waqiah, baca Al-Mulk, ayat kursi dah 100 kali. Begitu selesai subuh hilang, keburu hilang pengennya. Ya ini kita ya, biar yang belum punya kagak tersinggung gitu maksudnya. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ya Allah, bismillah. Apa doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna minasyaitani wa jannibi syaitana amma razaqtana. Kagak apa nih, kebiasaan. Kebiasaan langsung nangkring, kagak doa dulu. Kalau kagak apa nih baca bismillah aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah baca bismillah, setannya kabur, kagak bakalan deketin. Tapi kalau udah kelewat, terburu-buru lupa baca bismillah, itu dalam persenggamaan, dalam bersenggama ada bagian setan yang ikut. Nauzubillah min dzalik. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, itu langsung ayat Al-Qur'an. Kalau di kitab ini ayatnya wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Ini kalau ayat lengkapnya, ini kalau tidak salah suratnya surat Al-Isra. Di kitab kita cuman potongan doang. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Tapi kalau ayat lengkapnya ada di surat Al-Isra. Ayatnya saya lupa, ayat 92 apa berapa.
wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Surat Al-Isra. Perdayalah mereka, kata Allah. Manusia atau kamu perdaya wahai iblis, setan, semampumu. Dengan suaramu kamu perdaya dia sehingga mereka tergoda, terpesona. Wa ajlib alaihim bi khaylika, boleh juga kamu perdaya dia dengan rombonganmu yang menggunakan kuda. Wa rajlika, ataupun berjalan kaki. Wasyarikum, dan bersekutulah kamu wahai setan-setan, iblis-iblis. Bersekutu, nyampur. Fil auladi, pada anak-anak mereka. Fil amwali, pada harta-harta mereka. Wal auladi, dan anak-anak mereka. Wa'idhum, dan berikan janji mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura, dan ketahuilah janji setan itu hanyalah tipuan belaka. Tuh. Yang garis bawahi di sini adalah wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bahwa setan itu bisa bersekutu dengan anak yang lahir dari rahim kita. Makanya ketika anak lahir penting punya anak, punya mantu lahir. Itu doanya, Allahumma inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ayo apalin. Kalau anaknya hamil lahir, kuping kanan diajanin, kuping kiri dikomatin, balik lagi kuping kanan bacain surat Al-Ikhlas, bacain surat Al-Qadar. 4, ajanin, komatin, surat Al-Ikhlas, surat Al-Qadar. 4. Surat Al-Qadar apa hikmahnya? Kalau Al-Ikhlas jelas menancapkan ketauhidan, qul huwallahu ahad. Kalau surat Al-Qadar, kalau anak kita perempuan lahir dibacain surat Al-Qadar, maka dijamin sampai dia mati kagak bakalan jadi pelacur. Gak bakalan. Tidak akan disetubui orang, tidak akan dizinai orang. Kalau anak kita laki-laki, dijamin ketika lahir dibacain surat Al-Qadar, dia kagak akan doyan sama perempuan-perempuan pelacur. Gak bakalan jajan. Jadi dia kagak bakal berzina. Tuh hikmah dibacakan surat Al-Qadar. Habis itu bacain deh tuh, doain ibu sama anaknya. Allahumma inni u'izuha bika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu atas istri saya ini. Kalau anak wadon ya atas anak wadon saya ini. Minasyaitoni. Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha, dan anak yang baru dilahirkannya, bayinya. Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Minasyaitoni, dari setan. U'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ya Allah, saya berlindung dan mohon perlindungan kepadamu untuk anak perempuan saya. Kalau yang suami ya untuk istri saya. Kalau yang kakek ya untuk cucu saya, apalah terserah. Dan juga anak yang baru dilahirkannya, minta perlindungan dari setan yang terkutuk. Tuh, jadi dilindungi Allah. Terus cari korma ajwa di tahnik. Kalau nggak ada korma ajwa, pakai madu, yang jangan pakai juwet. Pakai madu. Juwet bibir anak jontor, anak baru lahir kasih juwet. Nah, terus baru dikasih nama yang cakep. Nama paling bagus itu yang depannya Muhammad atau Abdul. Tapi Abdul harus disandarkan pada Asmaul Husna. Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Jabbar, Abdul Muhaimin. Nama-nama paling bagus karena disandarkan pada Asmaul Husna. Tidak boleh nama Abdul disandarkan pada bukan Asmaul Husna. Abdul Bakir, nggak boleh. Abdul Farid, Abdul Kahfi, nggak boleh. Banyak nama-nama itu. Abdul Ka'bah, nggak boleh. Kalau udah terlanjuran tambahin Abdullah Al-Kahfi misalnya.
Atau siapa misalnya Abdul Farid, Abdullah Al-Fariq boleh. Nggak boleh nama Abdul kepada yang bukan selain Asmaul Husna. Tuh. Paham? Jelas? Abdul Suyatman nggak boleh. Nggak boleh. Muhammad aja, Muhammad Suyatman cakep. Atau Ahmad boleh. Boleh. Abdul Mahfuz nggak boleh. Muhammad Mahfuz Ka'ban tuh, cakep. Saya terima nikahnya dan kawinnya gitu. Amin. Mudah-mudahan segera dapat. Nah, titik. Nanti kita lanjutin lagi insya Allah. Mana dianya tadi sampai mana? Adzalika iya. Wahid ya. Baik. Boleh. Orang kalau ngomong begini, boro-boro nyari barang yang halal, yang haram itu pasti susah. Nah, omongan kita tuh bagaimana, Bro? nggak boleh. Nggak boleh. Ada lagunya kan Bang Haji Roma itu. Iya. Banyak orang berkata, gitu ya. Benar kan? Cari yang halus, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal, gitu ya. Nah, jangan didengar itu sangat tidak benar. Jangan didengar gitu. Kan gitu ya. Siapa meninggalkan yang haram gitu karena takut kepada Tuhan, baginya kan digantikan rizki yang halal dan ditambahkan insya Allah gitu kan. Kalau kagak salah itu Haji Roma tuh. Jadi jangankan yang halal, yang haram aja susah. Jangan. Cari yang halal. Banyak. Lebih baik kita panggul kayu bakar daripada kita harus mencuri. Manggul kayu bakar untuk dijual. Jadi ojek online, ojek pangkalan, halal. Jual-jual apa? Jual-jual itu ada botol bekas, plastik-plastik bekas dijual, halal daripada mencuri. Nah, jangan, ya, jangan, nggak boleh bahasa kayak gitu juga, bahasa yang haram itu nggak boleh. Nah, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada cukup ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka amwalan katsirah nasta'inu bi al-fi'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.